Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi menjelang siang hari ini kita akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, tadi ketika memuji Tuhan rasanya bersemangat kali ya. Rasanya seperti melayang di udara kita memuji Tuhan. Nah, dengan cuaca yang dingin ya, agak-agak dingin ya, sejuk gitu. Nah, kita semangat berkobar untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, kiranya saat kita mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan juga bersemangat ya saudara. Sehingga iman kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan melalui firman yang kita pelajari, yang kita dengar. Baik saudara, kita akan belajar firman Tuhan yang kita ambil dari Markus 4 ayatnya yang ke-35 sampai dengan yang ke-41. Markus 4 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-35, Bapak Ibu Saudara 36, demikian juga selanjutnya sampai ayat yang ke-41. Markus 4 ayatnya yang ke-35 dengan perikop angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di kurungan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, saya akan ulang ayatnya yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kalimat ini teguran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika itu, Yesus memberikan pengajaran di tepi Danau Galilea, yaitu seharian dari pagi sampai petang. Nah, ketika hari sudah mulai petang, Yesus mengajak murid-muridnya bertolak untuk ke seberang karena hari sudah petang. Kemudian murid-muridnya pun mengikuti Tuhan Yesus yang sudah duduk di perahu itu untuk bertolak ke seberang, saudara. Murid-muridnya membawa Tuhan Yesus ke seberang. Kemudian setelah dia mulai menyeberangi danau atau laut Galilea itu, terjadilah taufan, yaitu angin ribut yang datang secara tiba-tiba, yang menghantam perahu yang ditumpangi Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu, sehingga perahu yang mereka tumpangi itu sudah penuh dengan air dan hampir tenggelam, saudara. Nah, mengapa, saudara, kok Danau Galilea itu tenang ya saudara, nggak seperti di laut-laut lepas atau di pantai-pantai yang luas gitu, bukan seperti samudra. Tapi ini Danau Galilea itu memang luas, memiliki luas sekitar 166 km persegi dan memiliki kedalaman rata-rata itu 25 meter. Jadi airnya tenang, nggak ada ombak-ombak yang beriak gitu, tidak saudara. Tapi kenapa ada badai saudara? Karena apa? Danau Galilea atau Laut Galilea
itu berada di bawah permukaan laut, itu sekitar 211.315 meter di bawah permukaan laut. Jadi sangat-sangat rendah, saudara. Sangat-sangat rendah tempatnya ini. Sehingga sewaktu-waktu angin yang dari bukit, karena dikelilingi oleh perbukitan, maka sewaktu-waktu angin dingin dari bukit itu turun secara tiba-tiba ke danau dan menjadi badai, saudara. Saudara, Danau Galilea airnya sangat-sangat jernih, karena itu sumber mata air yang dipakai oleh orang Israel. Ada yang pernah melihat Laut Galilea, Danau Galilea, saudara? Iya, airnya sangat jernih, dikelilingi oleh perbukitan, saudara. Jadi kalau kita lihat dari atas bukit itu sangat-sangat indah. Gak heran kalau negara itu, kalau daerah itu jadi berebutan, saudara. Saling bom, saling serang kan. Jadi rebutan untuk apa? Untuk merebutkan daerah itu, karena sangat-sangat indah, saudara. Jadi kalau waktu ketika suatu saat nanti Tuhan menghendaki saudara pergi ke sana, untuk mana tahu kan, JKI retreat ke Danau Galilea, atau JKI ini secara bersama-sama satu gereja tour ke Israel. Saudara, kita lihat bersama-sama Laut Galilea seperti apa, saudara. Sangat-sangat jernih, ya, sangat-sangat indah. Dari pegunungan di bukit-bukit itu indah, saudara. Saya pernah dikasih brosur, saudara. Saudara kalau misalnya ada niat gitu, saya pernah dikasih brosur. Kalau misalnya mau pergi ke sana, itu biayanya itu sekitar 2.840 US dollar. Jadi kalau dikalikan, kalau misalnya kursnya itu 15.000, itu sekitar 42.600.000. Jadi kok dibulatkan sekitar 43 juta, nabung-nabung, saudara. Jadi kita bisa nanti tur ke sana rame-rame, ya. Ya, nah sekitar itu biayanya, saudara, kalau kita mau ke sana ke Laut Galilea, lihat langsung seperti apa. Seperti apa sih Laut Galilea? Seperti apa sih Israel? Seperti apa sih Yerusalem? Nah, saudara, saya sering melihat, saudara. Belum pernah ke sana, tapi saya sering lihatnya. Kenapa? Dari YouTube. Penasaran, saudara. Kalau kita lihat baca firman Tuhan, oh Laut Galilea, keadaannya harus begini. Ada imajinasi di dalam pikiran kita. Seperti apa sih Laut Galilea? Bayangan kita, oh seperti ini. Ternyata begitu lihat, oh beda ternyata dari bayangan pikiran kita, saudara. Saya juga membayangkan ketika Musa itu ketemu Tuhan di Gunung Sinai. Nah, bayangan saya Musa itu naik ke gunungnya itu banyak pohon-pohonan hijau gitu. Tapi setelah melihat, saudara, Gunung Sinai itu nggak ada pohon sama sekali, semuanya batu, saudara. Jadi nanti kalau ke sana, kita yang udah agak-agak berumur, itu jangan ikut naik ke Gunung Sinai, saudara. Encok kumat, saudara. Memang ada itu disediakan transportasi unta. Ya, tapi kita naik unta itu cuma dari bawah sampai ke pertengahan gunung itu. Jadi kesananya, ke atasnya itu masih naik lagi. Dan gak ada pohon sama sekali, saudara. Panasnya luar biasa. Itu tangga, kan ada itu berapa ratus tangga itu kan, naik ke Gunung Sinai, tempat Musa bertemu dengan Tuhan itu. Itu tangganya itu ternyata lempengan batu itu, saudara. Dan tempatnya itu dibangun seperti gereja, ya, di atas bukitnya itu dibangun seperti gereja. Tapi yang nggak ditempatin untuk beribadah, saya rasa, karena kan siapa yang mau beribadah ke sana kan, jauh banget naik onta, jalannya megap-megap, ya saudara. Nah itu sih gambaran Israel seperti apa, Laut Galilea itu seperti apa, Yerusalem itu seperti apa. Saudara bisa lihat ya, kalau misalnya pada saat ini belum ada biaya, bisa lihat dari YouTube. Nah, seperti apa? Jadi kita bisa tahu, bisa memperluas wawasan kita juga, saudara. Jadi kembali ke Laut Galilea. Tadi Laut Galilea itu sangat jernih dan tenang, tapi kenapa, saudara? Kenapa ada badai secara tiba-tiba mengamuk? Ya karena itu dikelilingi oleh perbukitan yang
angin dingin secara tiba-tiba bisa turun dan mengakibatkan badai, saudara. Kalau kita di Tongging, saudara pernah ke Tongging? Itu agak-agak mirip seperti itu sih, saudara. Ya, jadi kalau kita dari atas gunung kita lihat ke Danau Toba itu, nah kira-kira seperti itu, tapi tidak persis, saudara. Ya, jadi saudara, ini perikop ini adalah cerminan dari kehidupan kita, saudara. Cerminan dari hidup kita. Kita mengarungi kehidupan kita memakai apa? Perahu kita. Ya, pakai perahu kita. Kita arungi hidup kita masing-masing pakai perahu kita, saudara. Nah, dalam mengarungi hidup kita, seperti halnya perahu yang ditumpangi oleh murid Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga ada di dalamnya yang menghadapi badai. Kita juga tak jarang demikian, saudara. Seberapa sering kita mengalami permasalahan, pergumulan dalam hidup kita yang seakan-akan kita tidak mampu lagi menghadapinya, saudara? Ya, itulah gambaran hidup kita, saudara. Sewaktu-waktu badai bisa menyerang kita, menerpa kita, gak disangka-sangka, gak pakai diundang-undang sama kayak jelangkung, datang gak diundang, pergi gak di antar. Ya saudara, gak usah diundang-undang, badai juga pasti datang di dalam hidup kita, saudara. Akan tetapi seringkali kita sebagai orang Kristen yang tertanam dalam pikiran kita, yang tertanam dalam hati kita dan pengertian kita, bahwa ketika kita mengikut Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, itu hidup kita akan aman, akan damai sejahtera, tidak ada masalah, saudara. Akan tentram, saudara. Jadi ketika hidup di dalam Kristus tidak ada masalah, bebas dari masalah. Hidup bersama Kristus bebas dari penyakit, saudara. Hidup di dalam Kristus, keluarga bahagia, pekerjaan lancar. Itu yang sudah tertanam dalam hati dan pikiran kita. Tapi tidak, saudara. Di sini kita diajarkan bahwa hidup berjalan bersama Kristus, hidup bersama dengan Kristus, tidak lepas dari yang namanya permasalahan atau pergumulan, saudara. Bukankah Tuhan itu tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru? Tuhan itu tidak pernah berjanji bahwa jalan itu akan selalu rata. Kerikil-kerikil akan selalu ada di perjalanan kita, di sepanjang perjalanan kita. Untuk apa? Ada suatu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara, mari kita ubah sudut pandang kita. Mari kita ubah apa yang tertanam dalam hati dan pikiran kita. Bahwa ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita berjalan bersama Tuhan, itu tidak lepas dari yang namanya badai hidup. Tidak lepas dari yang namanya permasalahan dan pergumulan kita, saudara. Dan pergumulan itu seringkali itu membuat kita terkejut, membuat kita tidak siap menghadapinya, karena datangnya secara tiba-tiba, saudara. Kadang kita pergi kerja pagi dengan sehat, dengan semangat, tapi pulang, saudara, keadaannya sudah tidak sama lagi. Saudara, kemarin saya menjenguk ada seorang rekan
rekan bapaknya Niko waktu itu, tapi sekarang dia sudah resign dari Musimas, kemudian kerja di tempat lain. Dia kerja di Medan, datang kerja dengan semangat, dengan sehat. Tapi di tempat kerjanya dia mengalami kecelakaan kerja. Lift yang dinaikinnya itu, lift barang, itu ambles, jeblos, saudara. Itu lift barang, bukan lift khusus untuk orang, lift barang. Dan lift itu, di dalam itu ada 8 orang. Ada mesin di dalam lift itu, saudara. Nah, ada satu orang yang sudah memiliki feeling ya gitu. Saya kok nggak enak ya, rasanya udah penuh orang gitu, ada mesinnya lagi. Saya lewat tangga aja lah, itu 1 orang. Tapi yang 8 orang itu ikut berjubel-jubel di lift itu sama mesin itu, saudara. Begitu lift ditekan, kretek, nggak jalan. Ditekan lagi, kretek, langsung bras, saudara. Ininya jebol, sini jebol, saudara, hancur mukanya, saudara. Istrinya di rumah dapat kabar itu. Apa tidak seperti petir yang menyambar, saudara? Pergi dengan sehat. Ditelepon jam 10:30 udah kejadian seperti itu. Setelah disusul ke rumah sakit, saudara, rumah sakit terdekat. Ternyata ini muka yang hancur ini tadi, dijahitnya ngasal-ngasal seperti jahitan karung itu, saudara. Karung goni yang tebel itu, biasanya kan, benangnya acak-acakan gitu kan. Iya, ada yang kesini, ada yang kesini, ada yang kesini, dijahitnya itu seperti itu, saudara. Nah, protes, kenapa ini, kok seperti ini? Darahnya masih mengalir terus. Katanya, iya, dokternya belum datang. Jadi yang nanganin cuma suster. Dokternya belum datang, katanya. Jadi mau sampai kapan ini? Ya tunggulah Bu, sabar. Malah dibentak sama susternya. Saudara. Nah, akhirnya apa? Nggak bisa ini, nggak bisa andalkan dari ini. Akhirnya dicabut, dibawa ke Medan, ke rumah sakit yang lebih besar. Nah, di situ dibongkar ulang jahitan yang sudah macam karung itu, dibongkar ulang, dibersihkan. Lubangnya sebesar gini, pipinya itu sudah hampir tembus ke dalam sudah, saudara. Jadi itu dibersihkan dan dilakukan operasi bedah plastik. Jadi udah nggak dijahit-jahit lagi. Jadi akhirnya melakukan operasi bedah plastik, saudara. Nah, biayanya nggak sedikit, saudara. Kalau di rumah sakit terdekat itu dijahit dengan asal seperti karung, ya memang nggak bayar, saudara. Tapi kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, yaitu, saudara, sehari semalam di situ, saudara, 107 juta. Apa enggak petir menyambar bagi keluarganya? Mau dapat dari mana segitu, saudara? Untungnya ada orang yang menolong. Tuhan itu sudah menyiapkan pertolongan yang terbaik, saudara. 2 bulan atau menjelang 3 bulan lalu, ya, belum ada 3 bulan penuh, ada yang menyarankan masuk asuransi, saudara. Nah, ragu-ragu masuk enggak karena kan udah ada BPJS gitu kan. Masuk enggak gitu. Akhirnya dipaksa sama istrinya masuk, udah kamu tinggal tanda tangan gitu, saudara. Akhirnya tanda tangan, saudara. 2 bulan kemudian, saudara, ini terjadi. Coba kalau enggak, mau seperti apa nasibnya? Tapi saya bilang, Tuhan memang sudah menyiapkan ini. Jadi ini memang sudah Tuhan, kehendak Tuhan. Supaya apa? Memang kita sedih mengalami seperti ini. Tapi suatu saat nanti engkau akan bersyukur karena melihat pertolongan Tuhan. Saudara, orang ini belum lama menerima Tuhan Yesus Kristus. Yang pernah saya ceritakan ke Pak Gembala, Pak Silitonga waktu itu, kami cuma tetangga di mes itu tetangga. Jadi orang ini masih berkeyakinan lain,
kemudian sering ngobrol-ngobrol di teras gitu. Kami kadang-kadang kalau ngobrol, pertolongan Tuhan itu dalam hidup kami sangat-sangat baik gitu. Kemudian dia curhat, saya juga pernah loh Ci gitu ngalamin apa rasanya pertolongan Tuhan. Saya pernah sakit, saya pernah hamil di luar kandungan. Kemudian saya ini nggak bisa bangun sama sekali, perut saya segede gini gitu. Kemudian ada kakak saya yang di kota lain itu berdoa. Kemudian ada pendeta juga berdoa, semua penyembahan. Dan dari ujung-ujung jari kaki saya itu keluar jarum-jarum. Nah, dari situ dia merasakan bahwa ada roh yang mengikuti dia terus. Ada roh yang menjaga dia terus. Saya katakan itu Roh Kudus. Ya, itu Roh Kudus. Dan saya berdoa terus bahwa supaya dia menerima dan percaya Tuhan Yesus Kristus, saudara. Suaminya, saudara, benar-benar kuat dengan imannya yang lama, saudara. Saya pun gak nyangka kalau suaminya itu mau ikut percaya Tuhan Yesus Kristus, saudara. Gak nyangka. Suaminya yang tadinya kalau kita sembahyang, kalau ada orang sembahyang datuk itu, dia makan pisangnya supaya apa? Supaya ketularan ilmunya. Jadi saudara, ilmu didapatkan ketularan dari datuk, saudara. Ya mau ketularan ilmu ya belajar supaya pinter, saudara kan, menuntut ilmu yang tinggi supaya pinter. Tapi ini enggak, makan pisang persembahan itu supaya ketularan ilmunya. Tapi luar biasa ajaib Tuhan, di luar dari pemikiran kita, sudah dibaptis suaminya saat ini, saudara. Ya. Tapi ya itu cobaan yang diizinkan Tuhan. Ketika mengikut Tuhan belum lama, ini terjadi. Ya. Iya. Jadi jangan berpikir bahwa mengikut Tuhan itu semuanya baik, semuanya lancar. Ada sesuatu hal yang Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Untuk maksud tertentu, untuk kebaikan hidup kita. Ya, saudara. Nah, yang kedua, kalau ya tadi yang pertama bahwa kita mengikut Tuhan itu tidak serta-merta semua baik. Pasti ada badai yang menerjang kita. Kemudian yang kedua adalah Tuhan adalah Allah. Kristus adalah Allah yang peduli, saudara. Coba ketika kita lihat di ayat ini, bersama-sama Tuhan Yesus itu ada di dalam perahu itu. Mereka bersama-sama naik perahu itu, saudara. Kemudian dihadang badai. Biarpun Tuhan Yesus ada bersama-sama mereka di dalam perahu itu, tetap badai datang menghadang mereka, menghantam mereka, saudara. Dan di sini dikatakan di ayatnya yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Saudara, Yesus sedang tidur di buritan tilam, padahal badai sedang mengamuk. Saudara. Nah, saudara, seberapa sering kita mengalami hal seperti ini? Seberapa sering kita malah kecewa ketika kita mengalami suatu persoalan, suatu permasalahan, seakan-akan Tuhan tidur, seakan-akan Tuhan diam saja, seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan apa yang kita rasakan, saudara. Akan tetapi, saudara, sesungguhnya Tuhan tidak pernah tidur terlelap, saudara. Tuhan peduli dengan apa yang kita alami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu sendirian, saudara.
Jadi kalau kita merasakan kok saya sudah berdoa, saya sudah berseru kepada Tuhan, saya sudah sujud menyembah, kok Tuhan masih diam aja. Saya sudah memohon kepada Tuhan, saya sudah percayakan semuanya kepada Tuhan, saya sudah berusaha dengan sekuat tenaga, tapi hasilnya masih nihil. Saudara, Tuhan mempunyai caranya tersendiri. Tuhan memiliki waktunya tersendiri untuk menolong kita. Saudara, kenapa kita seringkali merasa kecewa? Seringkali kita merasa putus asa, saudara. Padahal kita sudah berdoa, kita sudah memohon kepada Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita memohon kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan semua persoalan kita kepada Tuhan, sejatinya di dalam hati kita itu kita sudah memiliki jawaban kita sendiri. Jadi kita mau Tuhan mengikuti kita. Tuhan mau mengikuti kehendak kita. Bukan kita yang berserah kepada Tuhan. Tapi kita maunya seperti yang kita mau. Bukan seperti yang Tuhan inginkan, saudara. Dan ketika kita dalam permasalahan, seringkali juga kita merasa tidak layak. Saudara, kita semakin jauh kepada Tuhan. Persoalan datang kepada hidup kita, kepada kita. Kita lalu merasa, apa dosa saya? Apa dosa yang saya lakukan sehingga ini terjadi dalam hidup saya, saudara? Dan seringkali kita juga menunjuk kepada orang lain yang sedang dalam pergumulan. Ketika orang lain dalam permasalahan, kita sering menunjuk, wah itu pasti karena dosa. Itu pasti karena kesalahan dia, saudara. Iya, bisa saja mungkin, saudara, bahwa pergumulan yang terjadi dalam hidup kita itu akibat dari kesalahan atau dosa kita. Akan tetapi, tidak selalu demikian. Terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi yang buruk. Itu karena Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Contohnya Ayub, saudara. Ayub mengalami sakit penyakit, mengalami borok di seluruh badannya, saudara. Saudara, coba kalau Ayub itu ada di tengah-tengah kita. Kita sudah pasti, udah dosa apa yang dilakukan Ayub inilah. Kok bisa sampai kayak gitu? Itu tuh akibat dari masa lalunya itu. Pasti kita seperti itu ya, saudara. Tapi tidak demikian. Tuhan mengizinkan itu karena Tuhan ingin menyatakan kuasanya terhadap kita. Ayub tidak melakukan kesalahan ketika dia mengalami borok di seluruh tubuhnya. Sampai semua orang meninggalkannya. Istrinya mengutuki dia, suruh mati aja. Nah, Ayub tidak melakukan kesalahan. Tapi ini Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya memproses Ayub mengerti akan kuasa Allah itu benar-benar nyata. Dan endingnya Ayub apa? Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ketika imannya itu tetap teguh di dalam Tuhan, Ayub berkata, marahin istrinya, masa kita cuma mau yang baiknya aja dari Tuhan? Masa kita nggak mau yang buruknya dari Tuhan? Jadi iman yang seperti apa? Percaya yang seperti apa yang kita miliki kalau kita cuma mau baiknya aja? Kita akan menjadi seorang anak yang manja, yang tidak akan pernah bertumbuh dalam keimanan kita. Ketika kita nyaman terus, enak terus, iman kita tidak akan bertumbuh, saudara. Jadi Tuhan adalah Allah yang peduli. Tuhan menyediakan pertolongannya pada waktunya.
Tuhan juga memberikan pertolongannya itu sesuai dengan pertimbangan dia, saudara. Coba ketika muridnya itu berteriak, "Guru, guru, tidak pedulikah engkau? Tidak peduli kalau kami binasa, kalau kita binasa?" Mungkin yang ada di dalam pikiran muridnya, Tuhan Yesus itu supaya bangun, supaya apa? Membantu benerin layarnya, supaya tidak diterjang badai. Supaya apa? Supaya membantu membuang air di dalam perahu supaya tidak tenggelam. Itu yang ada di dalam pikiran murid-muridnya. Tapi apa? Tuhan bertindak di luar dari pemikiran murid-muridnya. Tuhan hanya katakan, "Diam, tenanglah." Maka laut itu diam dan tenang. Dari situ murid merasa terkagum-kagum dan takut malah. Coba. Muridnya ketakutan dikatakan. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Justru takut muridnya ini. Aneh bukan? Ya, aneh saudara. Maka dari itu Tuhan Yesus menegur muridnya. Saudara, tegurannya apa? "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, Allah adalah Allah yang berkuasa. Berkuasa atas alam, berkuasa atas ciptaannya. Dan murid-muridnya sudah berapa lama mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Sudah berapa lama mereka mengikut Tuhan Yesus? Bahkan mereka melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka merasakan sendiri mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi toh itu pun tidak menjadikan mereka percaya, saudara. Maka dari itu Tuhan Yesus menegur, "Mengapa kamu tidak percaya? Sudah selama ini kamu ikut aku. Sudah selama ini kamu mengikuti aku. Aku sudah melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit, memberikan makan 5.000 orang, menenangkan badai, tapi belum percaya juga." Saudara. Jadi kalau di dalam terjemahan yang lain ya saudara dikatakan, terjemahan Kabar Baik dikatakan di sini, "Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, 'Mengapa kamu takut? Apakah kamu masih belum beriman?'" Ya, ini terjemahan yang lain. Jadi selama ini mengikut Yesus, selama ini menyaksikan sendiri apa yang dilakukan Yesus, mengapa kamu masih belum beriman? Di Alkitab yang diperkuat dikatakan, "Mengapa kamu takut? Apakah kamu masih belum beriman dan yakin kepadaku?" Nah, itu terjemahan Alkitab yang diperkuat. Jadi selama itu mengikut Tuhan, selama itu bersama dengan Tuhan Yesus, menyaksikan sendiri apa yang dilakukan Tuhan Yesus, tetapi masih juga belum ada iman di dalam hati. Saudara, coba kita periksa diri kita masing-masing. Kalau murid-murid Tuhan Yesus saja yang bersama-sama secara langsung dengan Tuhan Yesus, menyaksikan secara langsung mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, masih belum percaya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Amin. Amin, saudara. Ya, percaya. Tuhan Yesus mau kita percaya dengan sungguh-sungguh. Percaya
Kalau di dalam bahasa Yunani, udah sok Yunanian ini rupanya. Dalam bahasa Yunani itu percaya itu diartikan kata pistin ya saudara. Jadi percaya itu bahasa Yunaninya pistin atau akar katanya itu pistis atau pistos saudara. Yang artinya percaya dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya believe, kalau dalam bahasa Inggrisnya bukan hanya believe, bukan. Tapi ini believe yang dengan kedalaman hati, dengan sungguh-sungguh yaitu trust saudara. Percaya dengan sungguh-sungguh. Kalau cuma sekedar percaya, seperti murid Tuhan Yesus melakukan mukjizat, wow. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, wow. Tuhan Yesus meredakan badai, wow. Tapi tidak percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus mampu bekerja itu untuk kita. Saudara, hanya sekedar percaya. Jadi saudara, kita mengikut Tuhan, berapa lama kita mengikut Tuhan, seberapa banyak pelayanan yang kita lakukan, tidak menjamin orang itu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan itu ada di dalam saudara. Dari dalam hati kita. Iman dengan sungguh-sungguh itu juga merupakan karunia Tuhan, saudara. Kita berusaha sampai sekuat tenaga mencoba menghadirkan hadirat Tuhan dengan penyembahan, dengan apa? Akan tetapi, kalau Tuhan tidak bekerja, tidak akan merasakan apa-apa, saudara. Jadi iman, pistos, pistis bahasa Yunaninya, sungguh-sungguh dari dalam hati, saudara. Saudara kalau mau belajar bahasa Yunani itu dari Bible Hub itu ada loh, saudara. Belajar baca, ada artinya juga, saudara. Saya kalau baca bahasa Yunani sudah mulai agak-agak sedikit macam anak TK, saudara. Pistin, gitu. Tos kayak gitu, ketawa sendiri nanti saudara. Tapi artinya sudah ada di situ. Nah, kita bisa lebih lagi menggali dari situ ya saudara, dari akar katanya apa, dari arti yang sesungguhnya ini apa. Nah, dari terjemahan lain juga dapat memperkuat ya saudara. Jadi supaya lebih lagi kita memperdalam dalam belajar akan firman Tuhan. Tidak ada salahnya, saudara, kita belajar banyak untuk memperbekali kita, untuk menjadikan pengetahuan kita lebih lagi akan Tuhan, saudara. Nah, kembali lagi kepada iman, saudara. Jadi iman yang seperti apa? Yang betul-betul, bukan iman yang hanya di dalam mulut, bukan iman yang hanya percaya. Kalau hanya percaya, bukankah setan pun percaya kepada Tuhan dan gemetar lagi, saudara? Jadi bukan iman yang seperti itu, saudara. Iman yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, yang percaya, yang yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, Tuhan yang berkuasa atas alam ciptaannya, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, saudara. Jadi jangan putus asa ketika kita dalam pencobaan, ketika kita dalam badai. Jangan kecewa, jangan merasa putus asa, jangan merasa Tuhan ini kok diam saja, Tuhan ini abaikan kita, Tuhan ini tidak peduli kepada kita, saudara. Saudara, Tuhan amat sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu adalah bukti kasih-Nya kepada kita. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita,
Dia nggak perlu repot-repot datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Tuhan mengasihi kita. Apapun pergumulan kita, pasti ada jalan keluarnya. Pasti Tuhan akan memberikan pertolongan. Ketika apa? Ketika kita memiliki iman yang benar. Ketika kita memiliki keyakinan yang benar di dalam Tuhan. Nah, mengapa kira-kira kok murid Tuhan Yesus ini belum memiliki iman dan keyakinan yang benar kepada Tuhan? Kenapa selama ini mengikut Tuhan Yesus kok belum punya iman, keyakinan yang benar di dalam Tuhan? Karena apa, saudara? Karena rasa yang di dalam murid itu, saudara, maksudnya dia mengandalkan kekuatan sendiri, saudara. Jadi imannya itu cuma iman menurut dia sendiri, saudara. Jadi ketika imannya kepada Tuhan itu cuma hanya iman sekedar, cuma iman yang menurut pemikiran dia sendiri, dia sudah beriman, tapi sejatinya belum. Maka ketika ada badai, yaitu merasa takut, merasa gentar, merasa Tuhan tidak peduli, merasa putus asa. Saudara, jadi yang ingin saya tekankan di sini, bahwa ketika kita hidup bersama Tuhan, itu saudara, tidak lepas dari masalah. Tapi ingat, Tuhan itu Tuhan yang peduli. Dan yakinlah, percayalah bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa. Ya. Kuasanya itu melebihi dari segalanya, saudara. Jadi jangan pernah ketika kita dalam pergumulan, kita tergiur dengan kuasa-kuasa yang lain. Karena apa? Tuhan sudah tegur kita di sini. Mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Mengapa kamu tidak percaya dengan sungguh-sungguh dan yakin kepadaku? Saudara, saya yakin, biarpun kita sudah mendengar firman ini, kita sudah ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kamu belum percaya? Tetapi ketika kita keluar dari sini, kita mengalami sesuatu hal yang mengejutkan kita. Suatu hal yang kita nggak duga-duga. Saudara, coba contohnya, kita mengalami suatu sakit penyakit yang benar-benar kronis, saudara. Dan ada kabar, oh di sana ada yang sekali oles sembuh. Nah, iman kita goyah, saudara. Iya, gak usah sok kuat. Iya. Ketika kita di dalam badai yang begitu kuat, ada sesuatu yang mengiming-imingi kita. Kita sudah ragu-ragu kepada Tuhan. Kita sudah meragukan Tuhan. Iman kita sudah tidak sungguh-sungguh lagi. Kita sudah bimbang. Kesana atau ke Tuhan ya? Kesana atau ke Tuhan ya? Kalau ke Tuhan gak dijawab-jawab. Ke Tuhan udah berdoa gak sembuh-sembuh. Tapi di sana sekali oleh sembuh. Wah, cobalah. Nah, pasti seperti itu. Tapi mari dengan keterbatasan kita. Kita memang manusia terbatas, saudara. Dengan kelemahan kita meminta pertolongan Tuhan. Supaya kita memiliki iman yang seperti Tuhan inginkan. Jadi ketika apapun menerpa kita, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tetap percaya sungguh-sungguh dan mengandalkan hanya kuasa Tuhan yang dapat menolong kita.
Amin, saudara. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini memberkati kita semua. Kita akan tutup dengan sebuah pujian. Saudara, ketika kita mengikut Tuhan, permasalahan silih berganti, seakan-akan kita tidak mampu untuk menghadapinya. Tapi di dalam Kristus, ketika kita mengimani dengan sungguh-sungguh dan percaya kepada Kristus, badai seperti apapun dahsyatnya dalam hidup kita, kita tetap akan berdiri di tengah badai itu bersama-sama dengan Kristus. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even